Hai teman kece, ketemu lagi dengan Kak Nifta. Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dengan materi proses perumusan dan pengesahan, fungsi dan kedudukan, serta implementasi UUD NRI tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Para pendiri negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku bangsa, dan kelompok organisasi, telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam perumusan UUD 1945. Sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan UUD 1945 tersebut, yaitu peserta didik harus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi tertulis Republik Indonesia. UUD 1945 mengatur dasar-dasar negara, mencakup Pancasila sebagai ideologi, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Para pendiri negara Indonesia datang dari berbagai latar belakang agama, suku bangsa, dan kelompok organisasi. Meskipun berbeda-beda, mereka mampu bersatu dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan UUD 1945, sikap positif yang harus diwujudkan oleh peserta didik untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan UUD 1945 tersebut adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah sikap yang sangat penting karena mencerminkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ketika para pendiri negara menyusun UUD 1945, mereka menghadapi tantangan besar, termasuk perbedaan pandangan dan kepentingan. Namun, mereka menyadari bahwa demi kemerdekaan dan masa depan Indonesia, persatuan adalah kunci utama. Peserta didik harus belajar dari teladan ini dengan memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihargai, bukan menjadi sumber konflik. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi juga berarti menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama, dan saling menghargai. Peserta didik yang mampu bersikap demikian akan lebih mudah bekerja sama dalam kelompok, menghormati perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, peserta didik akan belajar untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mereka akan lebih peka terhadap masalah-masalah sosial dan berusaha berkontribusi positif dalam memecahkan masalah tersebut. Mereka akan lebih memahami bahwa keberhasilan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Dengan meneladani sikap para pendiri negara, peserta didik akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, bersatu, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mereka akan menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan UUD 1945 yang mana para pendiri bangsa memiliki latar belakang berbeda-beda adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Gimana? Mudah kan? Sekarang teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal Pancasila lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.